Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi bersih-bersih di tubuh Polri. Saya kembali ke Ibu Dia. Ibu Dia, bagaimana kemudian dengan adanya video yang viral belakangan ini, adakah mungkin pihak-pihak yang diperiksa, Ibu Dia? Ya, sudah semua diperiksa. Semua yang dari teman-teman dari Pak Aksan juga sudah diperiksa. Semua diperiksa. Sekarang masih diperiksa di Polda. Oh, termasuk nama-nama yang disebutkan Pak Aksan? Ya, sudah diperiksa semua. Lagi pemeriksaan, benar. Kan Pak Aksan itu menyampaikan dia tidak tanpa bukti. Dia hanya ungkapan kekesalannya. Jadi tidak ada yang... Jadi semua diperiksa, walaupun ada hal kayak gitu tetap diperiksa, dimintain keterangan ada nggak, buktinya di mana. Kan tetap hal itu untuk membuat, ya kalau memang mau transparan bisa dilihat sih pemeriksaannya juga. Jadi mana ya, sudah dilakukan itu sekarang sudah, dan testimoninya juga ungkapan permohonan maaf dari Pak Aksan kan sudah ada, udah di media-media itu kan sudah sampai Kapolda. Sebenarnya saya bilang harusnya Kapolda bilang gimana ini maunya ini orang ini gimana, ya sudah diminta maaf. Termasuk nama-nama yang disebutkan di Palopo sebelumnya, Ibu ya? Iya. Sudah, itu dipanggil semua sampai keterangannya. Dan sekarang masih proses? Masih proses. Oke, saya ke Pak Asis. Pak Asis, apakah dengan adanya kasus ini kemudian trust masyarakat terhadap kepolisian menurun atau seperti apa? Pak Asis, sekarang ini dari internal kepolisian sendiri yang menyampaikan. Oke, baik. Kalau menurun, pastinya menurun ya. Karena kan sejak banyak kasus yang bahkan sudah melibatkan sampai tingkat perwira polisi, bahkan Jenderal Bintang 2 pun terlibat ini, tentu kita bisa lihat bahwa trust masyarakat memang jauh sangat menurun. Padahal kan trust masyarakat dalam konteks reformasi kepolisian harusnya sudah selesai kalau kita lihat grand strategi dalam konteks reformasi kelembagaan internal Polri di 2009, tapi itu tidak terjadi. Ini tentu, pertanyaannya bagaimana mengembalikan lagi trust masyarakat? Harusnya diskusi kita kemudian harus bicara seperti itu. Yang kita butuhkan memang karena problemnya ini struktural, maka itu bisa dimulai dari perekrutan. Pada saat perekrutan itu bisa dilakukan dengan transparan, kemudian akuntabilitas, karena apa yang disampaikan dalam video viral itu kan sesuatu yang tidak kita bisa mengelak. Mungkin saja dalam konteks yang dia katakan tidak bisa dibuktikan, tapi pada faktanya di kasus-kasus yang lain itu terjadi. Misalnya ada suap pada saat perekrutan di kepolisian. Misalnya kita bisa lihat di Sulawesi Tengah juga ada Polri, kalau saya tidak salah ya, di Sulawesi Tengah itu yang akhirnya menerima uang sekitar 4, berapa M itu, kemudian memang terbukti bahwa dia diproses secara etik. Tapi kemudian yang kita butuhkan dalam setiap ada kasus kan ada transparansi. Pertama, bahwa itu dibuka prosesnya seperti apa, kalau ada kasus. Kemudian akuntabilitas, artinya proses itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Ada ruang ketika orang mau komplain. Dan sebenarnya itu hal yang bisa saja ketika ada orang komplain, ada masalah, karena di semua lembaga pun punya masalah. Tapi kemudian kita lihat bagaimana lembaga itu merespon masalah ini. Kami melihat memang sudah ada upaya, betul sudah ada upaya Polri, kemudian membuka transparansi, misalnya Fik Ornop ini kan terdiri dari 32 NGO, non-government organization. Salah satunya ada lembaga studi Insan Cita yang terlibat dalam perekrutan di kepolisian, di Polda Sulsel misalnya. Dia terlibat dan dilibatkan dalam proses itu, karena memang ada peraturan Kapolri yang memungkinkan bahwa ada keterlibatan masyarakat. Tapi kemudian memang masih ada catatan juga bahwa pelibatan itu kurang bermakna misalnya. Karena kemudian ada hal-hal yang misalnya dia tidak bisa dibuka ke publik, hanya dilakukan misalnya hanya pembicaraan di situ tidak bisa keluar di publik dan seterusnya. Sementara yang diharapkan publik kan ketika ada masalah bisa transparan sedemikian rupa. Misalnya hasil seleksi itu bisa diakses dan tidak ada ruang misalnya ketika ada komplain diberikan ruang komplain dan seterusnya. Nah, yang kita harapkan kan sebenarnya seperti itu. Jadi kami melihat memang ada upaya untuk reformasi, tapi kemudian karena ada kasus ini, jangan stagnan pada misalnya memperbaiki pencitraan, tapi lakukanlah penegakan hukum yang kemudian penegakan hukum efektif, sanksi yang maksimal misalnya, dan seterusnya, sehingga kemudian
Polri ini dipercaya lagi oleh publik. Saya pikir itu. Oke, dan itu bisa mengembalikan trust masyarakat terhadap institusi Polri ya. Baik, saya ke Pak Nur. Pak Nur, apakah dengan adanya kasus-kasus seperti ini, Pak Nur akan berdampak ke institusi Polri, Pak Nur, secara mendetail selain dengan yang disampaikan Pak Aziz tadi bahwa trust masyarakat kepada institusi Polri? Iya, saya tertariknya satu bahasa Pak Kapolri bahwa masih banyak orang yang mau jadi polisi. Ya. Ya, artinya ini harus dibuktikan bahwa ketika ada oknum yang melakukan pelanggaran hukum di tubuh Polri, maka eksekusi saja. Ya, kan bahasa yang Pak Kapolri juga sampaikan kalau ada ini kepalanya dipotong kan. Ya. Ini juga harus dibuktikan. Kalau ini semua ditegakkan dalam aturan hukum di struktur kepolisian, saya yakin bahwa tidak ada lagi polisi yang neko-neko istilahnya, yang macam-macam, karena sistemnya ya sudah melakukan kesalahan, ada bukti kesalahannya, ya eksekusi, keluar dari institusi kepolisian yang merusak, sehingga masyarakat akan percaya bahwa tidak main-main ini aturan Polri atau bahasa Pak Kapolri, ya. Jadi inilah semua yang saya maksud tadi, saya ulangi kembali bahwa harus mawas diri. Bagaimana cara mawas diri? Ya tentu tegakkan aturan hukum yang ada di tubuh internal Polri. Nah, terkait dengan kepercayaan masyarakat memang susah, sangat susah, karena yang tidak mendapatkan akses ke polisi merasa polisi tidak baik, yang dilayani merasa polisi baik. Ini susah dibuktikannya. Semua orang punya, tidak mungkin. Polisi hadir bukan untuk memuaskan seluruh orang, ya, dalam tanda kutip maksud saya. Karena ya orang yang bersalah yang mau dipuaskan susah juga. Nah, ini problemnya. Makanya kalau saya untuk membuktikan bahwa ada keseriusan untuk berbenah di tubuh Polri, harusnya setiap ungkapan dan statement dari Polri, dari Pak Kapolri itu dieksekusi. Ya, lakukan penindakan secara tegas. Ada yang melakukan pelanggaran, ada laporan masyarakat diterima, terbukti, eksekusi. Sehingga ada muncul kepercayaan masyarakat yang kita laporkan ini sudah dieksekusi, sudah diberhentikan secara tidak dengan hormat dan lain sebagainya. Nah, belajar dari kasus Pak Sambo yang terjadi selama ini artinya bahwa ada keseriusan yang sangat besar yang sangat dilakukan di Polri sekarang. Bahwa Jenderal Bintang 2 saja itu dipecat. Ya, itu dipecat. Dan jenderal-jenderal di bawahnya pun juga dipecat. Dan ini artinya bahwa ada kurang lebih 100 orang yang memang terlibat dalam kasus ini. Polri melakukan eksekusi untuk memberhentikan. Itu artinya bahwa ada keseriusan yang dilakukan Pak Sigit ini untuk memangkas orang-orang. Dan bahasa ini perlu memang untuk kita dalami. Ya, kalau harus ada 500 orang dalam sehari untuk dipecat itu polisi, ya dipecat kalau memang melakukan kesalahan. Ini keseriusan yang amat luar biasa yang dilakukan oleh kepolisian. Yang ini kita apresiasi. Ya, terkait pun dengan kasus-kasus yang lain dan yang lainnya, ya saya kira ini adalah dilakukan oleh oknum. Ya, silakan lakukan upaya hukum kalau memang itu ada yang salah. Ya, saya kira itu yang harus dilakukan. Dan itu harus dibuka ke masyarakat ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi, Pak. Ya, dan ini semua kan terbuka. Ya, terbuka. Sekarang juga terbuka kasus-kasus yang sekarang itu pasti diekspos, tidak ada gelar perkara pasti, karena kalau apalagi lagi viral harus wajib hukumnya, nggak bisa tidak. Jadi semua diproses kok. Jadi tubuh Polri ini sudah berusaha, ya ada oknum yang bikin, ya kita sudah siap menerima kalau ada yang begitu, ya kita berbenah lagi, kerja lagi yang maksimal. Ya itulah tugas kita kan. Ya wajar lah, namanya di kehidupan itu kita maunya mulus-mulus aja. Tapi ya namanya perjalanan hidupnya enggak selamanya mulus. Bagaimana menghadapi ini, polisi tetap eksis dong. Masa harus down lagi? Enggak lah. Jangan lah kalau down lagi kan dengan hal kayak gitu, ya tetap eksis dalam bekerja. Tetap memberi kepercayaan. Masih banyak polisi-polisi yang bagus kok. Ya kan sekarang yang bersangkutan juga udah diproses sekarang. Sekarang lagi diproses di Polda, sudah di daerahnya. Itu sudah pengaruh psikisnya juga sudah banyak sekali karena di perbuatannya sendiri kan. Dia mencoreng nama baik polisi, berarti ya dia sudah
mendapatkan sanksi psikisnya sendiri kan. Mau tidak mau dia sudah dengan lingkungan Polri-nya juga sudah gimana, lingkungan keluarga, semuanya lah pasti ada dampak untuk itu. Ya, jadi kita untuk rekrutmen ya Pak ya, untuk rekrutmen yang disampaikan sama Pak Ajis tadi juga sudah transparan Pak, sudah benar-benar kalau ada yang itu jangan sampai, makanya masyarakat ini harus tahu jangan sampai menembak di atas kuda. Jadi cari orang biar lulus, namanya tebak-tebak buah manis ya, tidak supaya biar lulus nanti lulus padahal. Ternyata tadi cerita ponakan saya saja boleh diuji petik ya. Dia antara adik dan kakak ini, kakaknya nggak percaya diri, adiknya percaya diri, berhasil. Jelaskan sama kakakmu, bawa uang nggak? Saya bilang kayak gitu sama ponakan saya. Itu sekarang kerja di Toraja itu ponakan saya. Ibu Dia, sejauh mana kemudian Polri ini mengayomi masyarakat dan juga dekat dengan masyarakat untuk mungkin utamanya untuk mengembalikan citra positif Polri, Bu Dia? Ya, Polri berusaha kerja yang semaksimal mungkin. Merubah citra itu tidak segampang membalik telapak tangannya. Ya kita sudah terima sanksi psikisnya itu pastilah, institusi Polri sudah ada itu dengan kasus-kasus yang ada yang sudah disebutkan itu, saya nggak usah ngulangi lagi. Tapi kita nggak boleh lah drop lah ya, kita harus tetap eksis bekerja. Kalau saya harus drop malas-malasan, polisi begini. Ya, apa kata dunia nanti ya. Polisinya aja sudah kayak gitu modelnya ya. Jadi ya kita bekerja lah sebaik-baiknya saja. Jadi iya, jadi tetap ya berjalan di relnya. Kalau saya salah pasti dapat sanksi. Pasti kita aja melanggar sedikit aja, kehadiran aja pasti disanksi. Apalagi pasti jadi jangan khawatir. Semua polisi yang melakukan pelanggaran pasti diproses tanpa, jadi sudahlah, kita tidak bisa menghindar ya, orang kehadirannya. Boleh tanya, kita terlambat apel, ada sanksinya, push up terlambat nih, sanksinya potong juga remon. Jadi itu sudah ada. Jadi semua yang dilakukan kepolisian yang melakukan pelanggaran pasti ada sanksi. Jadi ya kita berusaha kerja untuk membangkitkan kepercayaan kepada publik, ya bekerja dengan maksimal aja ya, dengan di masyarakat kita juga Polri masih ada lah di lapangan kerja, nggak yang tanpa pamrih juga banyak kok. Ya, jadi nggak berkecil hati. Bu Dia, seperti apa kemudian bentuk pengawasan khususnya Polda Sulawesi Selatan ini untuk kemudian memangkas adanya mafia-mafia di tubuh institusi Polri? Diproses kan? Proses. Jadi ada Paminal di sini, ada Propos, ada Paminal memproses semua mafia-mafia yang ada di tubuh Polri, pasti langsung dituntaskan, langsung diproses sama Bid Propam Polri ya. Seperti yang sudah kita lihat di media, tidak ada pamrih kok, sudah semua yang bermasalah langsung proses, tidak ada. Makanya dari pertama yang Aksan itu dari Toraja langsung dibawa ke sini lagi, dijemput sama Paminal Polda, sudah diproses di sana, diproses lagi di sini untuk dibahan karena sudah merupakan publik ya, jadi sudah kasus nasional ya, sudah viral sekali, jadi diangkat di Polda. Tadinya pikir ini orang sakit kali ya, tapi ternyata harus viral, minta dipertanggungjawab, ya Polda lah yang proses. Sekarang lagi diperiksa. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.